Kalau udah dengar brand Samsung, hal pertama yang muncul di kepala kalian apa? Kameranya, performanya, ketahanan baterainya yang walaupun jarang banget kita temuin di kapasitas 6000 mAh. Meski begitu, dia pernah pakai HP Samsung dengan kapasitas baterai di range 4000 sampai 5000 mAh dan tahan lama juga loh. Nah, kali ini dia mau bahas deretan HP Samsung kelas 3 jutaan terbaik di tahun 2022. Kira-kira ada apa aja ya produknya? Langsung aja dia jembrengin di video 7 HP Samsung 3 jutaan terbaik 2022. Check it out! Urutan pertama ada Samsung Galaxy A70. Samsung menyediakan beberapa varian untuk seri ini, ada 6/128GB dan 8/128GB. HP ini resmi masuk ke Indonesia dan mulai didistribusikan ke seluruh pasar di Indonesia pada Mei 2019 silam. Meski udah hampir 3 tahun yang lalu rilisnya, HP ini masih worth to buy loh sampai sekarang, karena beberapa spek unggulannya masih jadi juara di tahun 2022. Ada apa aja ya speknya? Kita masuk ke front covernya dulu. HP ini udah gunain panel layar Super AMOLED berukuran 6,7 inci beresolusi 1080x2400 pixel FHD+. Selain itu di bagian kamera depannya juga udah gunain Infinity U display yang terletak di bagian tengah layar. Dengan aspek rasio 20:9, kalian bisa nikmatin streaming konten e-sport dan program favorit dengan pengalaman baru berkat ketajaman gambar yang ditawarin HP ini. Untuk keamanannya, HP ini udah gunain teknologi on-screen fingerprint scanner sehingga nggak akan ada bekas sidik jari. Masuk ke desain back covernya, HP ini gunain bahan plastik dengan finishing glossy yang nyiptain kesan elegan berkat pancaran cahayanya. Di bagian pojok kiri atas terdapat 3 buah kamera yang ditemani dengan sebuah LED flash. Konfigurasi kameranya sebagai berikut: 32 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultra wide angle kamera, dan 5 megapiksel depth sensor kamera. Untuk framenya sendiri, HP ini gunain aluminium frame yang dapat hindarin adanya goresan dari benturan yang tidak disengaja. HP ini udah gunain chipset Qualcomm Snapdragon 675 dengan kecepatan maksimum 2 GHz, sehingga kegiatan multitasking kalian akan sangat dimanjain dan pengalaman gaming pun udah lebih dari cukup. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Urutan selanjutnya ada Samsung Galaxy A50s yang memiliki varian 4/64GB dan 6/128GB. HP ini merupakan kakak dari Samsung A70 karena rilis 2 bulan lebih awal, yaitu pada Maret 2019. Penjualan HP ini termasuk cepat loh per Mania karena menggeser produksi kakak kandungnya sendiri, yaitu Samsung Galaxy A50. Irfan Rinaldi selaku Product Marketing Manager Samsung Indonesia mengakui hal ini dilakukan karena sudah adanya beberapa kemajuan di Samsung Galaxy A50s yang menyebabkan diberhentikannya produksi Galaxy A50. Nih dia jembrengin ya beberapa kemajuan ini. Yang pertama ada di konfigurasi kameranya. Samsung Galaxy A50s mulai menggunakan kamera utama yang resolusinya 48 megapiksel yang tadinya di Samsung Galaxy A50 hanya 25 megapiksel. Selain itu kamera selfie-nya pun di HP ini juga ditingkatkan. Yang tadinya di Samsung Galaxy A50 hanya 25 megapiksel, sekarang di Samsung Galaxy A50s menjadi 32 megapiksel. Samsung juga menambahkan beberapa fitur baru untuk sektor kameranya di HP ini, seperti fitur Super Steady untuk perekaman video untuk menghilangkan efek shaky. Lalu ada efek bokeh untuk live fokusnya. Masuk ke dapur pacunya, ponsel ini menggunakan chipset Exynos 9611 dan sudah mengalami update juga dari Samsung Galaxy A50 yang menggunakan Exynos 9610. Agar pengalaman gaming kalian gak kentang, Samsung menambahkan teknologi AI Game Booster yang bisa mengoptimalkan baterai, suhu, dan memori HP. Sepaket dengan Game Boosternya, ternyata ada Frame Booster yang dapat memberikan grafik dengan gerakan yang mulus. Samsung Galaxy A50s memiliki kapasitas baterai 4000 mAh dengan fitur fast charging sebesar 15 watt. Selain itu untuk layarnya, HP ini memiliki ukuran sebesar 6,4 inci beresolusi FHD+ dengan panel Super AMOLED. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Daftar India selanjutnya ada Samsung Galaxy A31. HP yang dirilis pada tahun 2020 ini memiliki varian 6/128GB dan 8/128GB. Pada saat awal perilisannya sih, HP ini memiliki keunggulannya di sektor kamera dan kapasitas baterainya. Karena sudah memasuki tahun 2022, apakah keunggulannya masih relevan? Yuk kita bongkar satu-satu. Untuk sektor kameranya, Samsung Galaxy A31 menggunakan konfigurasi quad kamera dengan main kamera memiliki resolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel lensa ultrawide, 5 megapiksel lensa
lensa makro dan 5 megapiksel kamera depth sensor. Secara default, kamera utamanya hanya beresolusi 12 megapiksel, namun bisa diubah untuk resolusi 48 megapiksel. Tidak ada perbedaan yang mencolok sih dari settingan kamera utamanya ini. Nvidia ingin memberikan sedikit catatan untuk lensa makronya. Supaya kalian mendapatkan hasil yang bagus, coba dekatkan objek foto dengan lensa kamera kurang lebih 3-5 cm agar efek bokehnya kelihatan nih. Selesai bahas kameranya, kita masuk ke kapasitas baterai. Samsung Galaxy A31 sudah dibekali dengan kapasitas baterai 5000 mAh dengan port pengisian daya USB Type-C dan fitur fast chargingnya 15 watt. Dalam keadaan baterai yang penuh, HP ini bisa digunakan sepanjang hari untuk pemakaian normal. Lalu untuk durasi pengisian dayanya butuh waktu 1,5 jam untuk terisi penuh dari kondisi baterai lemah di 15%. Untuk kelas 3 jutaan sih, ini dirasa ini nggak terlalu relevan lagi sama saingannya ya. Terakhir dari sektor dapur pacunya, Samsung Galaxy A31 sudah dibekali chipset MediaTek Helio P65 dan sudah menggunakan interface One UI versi 2.1 yang sangat user-friendly. Terus HP ini juga sudah memiliki fitur NFC loh untuk mengecek saldo elektronik kalian. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Di urutan daftar produk selanjutnya ada Samsung Galaxy A32 5G yang menyediakan varian 8/128GB. HP ini resmi dikenalkan di Indonesia pada bulan Mei 2021 silam. Yang paling menonjol perbedaan ponsel ini dari seri sebelumnya tentu jaringan 5G-nya price bunganya. Tapi ini dia yakin nih, nggak cuma di situ aja perbedaannya. Pasti ada beberapa update yang udah dilakuin pihak Samsung untuk Samsung Galaxy A32 5G ini. Kira-kira apa aja ya? Di sektor layarnya, ternyata Samsung Galaxy A32 5G memiliki diagonal layar sedikit lebih panjang yaitu sebesar 6,5 inci dengan desain kamera selfie yang Samsung sebut sebagai Infinity V. Namun sayangnya untuk panel layarnya sendiri masih menggunakan TFT LCD display dengan resolusi HD+. Tapi kalau melihat kapasitas baterainya, harusnya sektor layar ini bisa dinilai jadi kelebihan ya, karena nggak makan daya yang signifikan banget kalau digunakan secara normal. Pindah ke sektor dapur pacunya, Samsung Galaxy A32 5G sudah dibekali chipset MediaTek Dimensity 720 dengan fabrikasi 7 nanometer dan clock speednya mencapai 2 GHz. Interface-nya sendiri sudah menggunakan One UI versi 3.1 berbasis Android 11 yang lebih ramah untuk calon pengguna yang sudah lebih berumur. Selain itu, jumlah grid yang ditampilkan untuk ikonnya sendiri juga bisa di-custom sesuai keinginan kita loh. Masuk ke kapasitas baterainya, Samsung Galaxy A31 termasuk HP yang memiliki baterai jumbo loh, karena Samsung membekali HP ini dengan kapasitas baterainya sebesar 5000 mAh dengan port pengisian daya USB Type-C dan fitur fast chargingnya sebesar 15 watt. Nah, durasi yang dibutuhkan untuk pengisian baterainya sendiri ini cukup memakan waktu ya, karena membutuhkan sekitar 2 jam untuk mengisi baterai dari posisi yang hampir habis ke 100%. Namun bukan berarti HP ini jelek loh ya, melainkan kapasitasnya sendiri juga besar, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengisinya juga lumayan. Overall, apa yang ditawarkan Samsung untuk HP kelas 3 jutaan ini bisa dibilang lebih dari cukup. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Kita lanjut lagi, di pada kali ini ada Samsung Galaxy A51 yang hadir dengan varian 6/128GB, 8/128GB, dan 8/256GB. Di sektor desainnya, HP ini memiliki beberapa varian warna, seperti Prism Crush Blue, Prism Crush Black, dan Prism Crush White. Nah, untuk kata Prism ini sendiri sebenarnya memang memiliki arti prisma yang bisa kita lihat di back covernya, yang dilengkapi dengan look hologram serta finishing glossy, sehingga terlihat elegan. Di back covernya sendiri tersedia sebuah persegi panjang berwarna hitam yang diisi oleh 4 buah kamera dan sebuah LED flash. Masuk ke sektor kameranya, seperti yang Nida sebutkan barusan, HP ini memiliki konfigurasi quad kamera dengan main kamera yang beresolusi 48 megapiksel, 2 megapiksel dengan lensa ultra wide, 5 megapiksel untuk lensa makro, dan 5 megapiksel untuk kamera depth sensor yang berfungsi untuk memberikan efek bokeh nantinya. Sementara untuk perekaman videonya sendiri, Samsung Galaxy A51 sudah memiliki fitur Super Steady agar video yang dihasilkan bisa terlihat lebih stabil dan lebih halus. Kamera depan HP ini memiliki resolusi sebesar 32 megapiksel yang memberikan kualitas foto jernih, bersih, dan menawan meskipun kalian mengambil gambarnya di malam hari. Samsung Galaxy A51 memiliki performa yang cukup tangguh berkat dibekalinya chipset Exynos 9611 dengan fabrikasi 10 nanometer yang
kecepatan maksimum yang mencapai 2,3 GHz. Kalau dikombinasikan dengan panel layarnya yang sudah Super AMOLED dan kapasitas baterainya sebesar 4000 mAh, pengalaman multitasking kalian akan jadi halus banget. Pada saat digunakan untuk bermain Mobile Legends, settingan grafisnya mentok di high, namun sudah bisa rata kanan nih. Untuk frame rate-nya sendiri ternyata maksimal berada di 50 fps dan saat dimainkan untuk durasi kurang lebih 1 jam memakan baterai kurang lebih 20%. Gimana? Bener kan? Udah sedikit ada di atas rata-rata untuk performanya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Daftar selanjutnya ada Samsung Galaxy A71. Untuk seri ini, Samsung hanya menyediakan varian 8/128 GB. Pada masa awal perilisannya di tahun 2020 silam, HP ini memiliki 3 andalan nih. Ada layar, kamera, dan NFC. Kita bedah yuk satu-satu. Di sektor layarnya, Samsung Galaxy A71 memiliki diagonal layar sebesar 6,7 inci dengan resolusi 1080x2400 pixel FHD+ yang menggunakan panel Super AMOLED Plus. Di layarnya sendiri banyak yang plus ya. Bezel di HP ini menjadi lebih tipis sehingga bodi yang ditampakkan pun jadi lebih ramping. Selain itu, untuk desain kamera selfie-nya menggunakan Infinity O dan terlihat sangat presisi. Berkat ini semua, pengalaman visual kalian akan sangat dimanjakan oleh Samsung Galaxy A71. Ponsel ini sudah menggunakan konfigurasi quad kamera dan dilengkapi dengan LED flash sebagai tambahan pencahayaan. Main kameranya sendiri memiliki resolusi 64 MP, 12 MP lensa ultrawide, 5 MP kamera makro, dan 5 MP depth sensor. Pengalaman fotografi kalian akan ditampung di HP ini, mulai dari pengambilan gambar alam yang membutuhkan lensa ultrawide hingga food photography yang membutuhkan tingkat detail lebih tinggi. Untuk kemampuan merekam videonya, Samsung Galaxy A71 sudah tersedia fitur Super Steady agar video tetap stabil dan mampu merekam di resolusi 4K dengan kualitas pengambilan gambar 30 fps. Satu lagi yang menjadi andalan di HP ini adalah hadirnya NFC. Tidak dipungkiri buat kalian yang menjadi warga urbanisasi di kota besar seperti Jakarta dan tidak menutup kemungkinan daerah lain, fitur NFC bisa menjadi kewajiban jika kalian aktif menggunakan transportasi umum yang membutuhkan kartu elektronik untuk menyimpan saldonya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Sejauh ini, ternyata daftar produk Nidea diisi oleh seri Galaxy. Gak heran sih, selain karena harganya yang affordable, seri Galaxy juga ramah untuk kaula muda di Indonesia. Nah, jagoan kalian ada di mana nih dari yang udah Nidea sebutin? Coba bisikin di kolom komentar dong. Jangan kemana-mana dulu, soalnya masih ada satu produk lagi loh abis ini. Kalian bisa like, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Beauty, dan Pricebook Otomotif untuk konten menarik lainnya. Video pamit, ciao Bella! Di urutan terakhir segmen ini ada Samsung Galaxy A22 5G yang hanya memiliki satu varian, yaitu 6/128 GB. Kayaknya Samsung cuma nyediain satu varian untuk seri ini biar terasa eksklusif kali ya, atau malah sengaja untuk teasing penggemarnya dulu biar nanti ada varian yang baru lagi. Kalau ngeliat dari umurnya yang baru rilis di bulan Juni 2021 silam sih, nggak ada yang nggak mungkin sama peluang adanya varian baru dari seri ini. Tapi daripada ngomongin rumor yang dia buat sendiri, mending kita bahas spek apa aja yang bisa di-highlight dari Samsung Galaxy A22 5G. Samsung akhirnya memberanikan diri untuk merilis 5G di kelas 3 jutaan. Hasilnya bisa dibilang HP ini sangat ramai di pasar Indonesia. Selain jaringan 5G yang menjadi andalan, sektor layarnya nggak kalah menarik untuk dibahas. Memiliki diagonal layar sebesar 6,6 inci yang beresolusi 1080x2408 pixel FHD+. HP ini beda 0,1 inci dengan Samsung Galaxy A71. Meskipun panel layar yang digunakan masih TFT LCD display, tapi tidak mengurangi pengalaman visual kalian karena ada satu aspek yang menjadi alternatif andalannya, yaitu refresh rate 90Hz yang membuat pengalaman gaming kalian jadi makin puas grafisnya. Ngomongin pengalaman gaming, rasanya kurang kalau kita nggak beda juga performa HP ini. Samsung Galaxy A22 5G sudah dilengkapi dengan chipset MediaTek Dimensity 700 5G dengan fabrikasi 7 nanometer yang memiliki clock speed hingga 2,2 GHz. Dengan spek begini sih kalau dipakai gaming dijamin mulus grafisnya. Kalau kalian mau multitasking beberapa aplikasi berat juga kayaknya nggak bakalan ada masalah. Lalu di bagian kapasitas baterainya, Samsung Galaxy A22 5G sudah dibekali baterai sebesar 5000 mAh dengan port pengisian daya USB Type-C dan fitur fast chargingnya 15 watt. Untuk kelas 3 jutaan ukuran baterai segitu termasuk jumbo ya price bunganya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut.